Selamat pagi dan salam sejahtera, sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel Gale Indradita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemulasaran jenazah COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4834 tahun 2021. Nah, kita berfokus pada jenazah dari luar rumah sakit. Sampai dengan video ini dibuat, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4834 tahun 2021 adalah regulasi yang paling baru yang mengatur tentang pemulasaran jenazah COVID-19. Nah, dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4834 tahun 2021 diidentifikasi kriteria jenazah COVID-19. Untuk kriteria yang pertama adalah jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab, termasuk pasien DOA, dead on arrival, rujukan dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kriteria yang kedua adalah jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Kriteria yang ketiga adalah jenazah dari luar rumah sakit yang memenuhi kriteria konfirmasi atau suspek COVID-19. Pemulasaran jenazah COVID-19 dapat berasal dari jenazah dari dalam rumah sakit. Yang kedua adalah jenazah dari luar rumah sakit. Nah, hari ini kita akan berfokus pada jenazah yang berasal dari luar rumah sakit. Jadi apabila ditemukan kejadian kematian yang diduga oleh COVID-19, baik keluarga, RT, RW, kelurahan, sampai dengan kecamatan, melaporkan kepada puskesmas. Kemudian puskesmas melakukan penapisan untuk melihat tubuh jenazah dan melakukan pemeriksaan, mencari apakah ada kemungkinan tanda-tanda kekerasan atau kematian yang tidak wajar. Apabila dijumpai kematian tidak wajar, puskesmas segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian yang ketiga, puskesmas kemudian membuat surat keterangan kematian akibat COVID-19 dengan menyertakan bukti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Nah, proses pemulasaran jenazah bisa dilakukan di rumah sakit oleh tim pemulasaran jenazah di rumah sakit, atau bisa juga dilakukan oleh puskesmas di pemulasaran jenazah puskesmas, atau bisa juga dilakukan di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian sebelum melakukan proses pemulasaran jenazah, tim pemulasaran jenazah menjelaskan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah COVID-19. Setelah mendapatkan penjelasan, kemudian tim pemulasaran jenazah melakukan proses pemulasaran jenazah. Nah, proses itu dimulai dengan yang pertama, tim pemulasaran jenazah menggunakan APD, alat pelindung diri, sesuai dengan standar yang sudah dibuat. Kemudian selain tim pemulasaran jenazah, tidak diperkenankan untuk memasuki ruang pemulasaran jenazah. Kemudian tim pemulasaran jenazah tidak melakukan proses pengawetan atau tindakan-tindakan pembalsaman. Kemudian tim pemulasaran jenazah melakukan desinfeksi pada jenazah. Nah, dalam proses melakukan desinfeksi pada jenazah, diupayakan tidak menekan dada atau perut jenazah, ataupun memindahkan jenazah sebelum jenazah itu dibungkus dengan plastik yang erat. Tujuannya itu adalah untuk mencegah aerosolisasi, sehingga tidak terjadi penularan COVID-19 dari jenazah kepada petugas pemulasaran jenazah. Kemudian petugas pemulasaran jenazah menutup semua lubang yang ada di tubuh, misalkan lubang hidung, lubang mulut, menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan klorin 0,5%. Bila ditemukan bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya, dilakukan penutupan menggunakan plester kedap air. Kemudian jenazah dibungkus dengan plastik
yang bening atau transparan. Kemudian dalam proses pembungkusan jenazah menggunakan plastik, pakaian jenazah tidak perlu dilepaskan. Kemudian pemandian jenazah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari keluarga. Kemudian jenazah dibungkus kembali dengan plastik, diikat erat, serta dipastikan tidak ada cairan maupun udara yang keluar. Kemudian dilakukan desinfeksi pada bagian luar plastik dengan menggunakan cairan disinfektan. Kemudian jenazah dimasukkan kembali ke dalam plastik yang terdapat pegangannya untuk memudahkan memasukkan jenazah ke liang lahat, atau jenazah juga bisa menggunakan kantong jenazah, atau juga bisa menggunakan peti jenazah. Jadi pilihan yang bisa ditawarkan kepada keluarga jenazah, apakah menggunakan plastik yang terdapat pegangannya, atau menggunakan kantong jenazah, atau menggunakan peti jenazah. Kemudian jenazah dipindahkan ke atas berangkar jenazah, lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kendaraan transportasi jenazah. Berkaitan dengan sisa-sisa cairan, maka sisa-sisa cairan itu kemudian dilakukan proses menggunakan spill kit yang sudah disediakan, sehingga diminimalkan kontaminasi dari cairan-cairan jenazah pada lingkungan-lingkungan sekitar. Kemudian dilakukan desinfeksi lingkungan dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke daerah tempat proses pemulasaran jenazah tadi. Kemudian petugas melepaskan APD pemulasaran jenazah dan kemudian mengganti dengan APD yang baru untuk proses selanjutnya. Misalkan proses mentransportasikan jenazah ke pemakaman ataupun proses untuk melakukan kremasi. Jadi demikian adalah pemulasaran jenazah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2021 nomor 4834 yang kita khususkan untuk jenazah yang berasal dari luar rumah sakit. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.